Perkembangan jurnalisme telah mengalami perubahan signifikan dari zaman ke zaman, mulai dari jurnalisme tradisional hingga era media sosial. Jurnalisme dimulai dengan surat kabar yang diterbitkan secara teratur seperti The Daily Courant di Inggris pada abad ke-17. Jurnalisme kemudian berkembang dengan adanya radio dan televisi yang memungkinkan informasi disebarkan secara lebih cepat dan luas. Kemudian jurnalisme online dengan adanya internet, jurnalisme online mulai berkembang pada tahun 1990-an, memungkinkan informasi diakses secara global dan real time. Kemudian ada portal blog dan portal berita. Blog dan portal berita online menjadi populer, memungkinkan individu dan organisasi untuk mempublikasikan informasi secara mandiri. Sekarang di era media sosial ada Facebook, Twitter. Ya, media sosial seperti Facebook dan Twitter memungkinkan informasi disebarkan secara cepat dan luas serta memungkinkan interaksi langsung dengan pembaca dan penulis. Kemudian muncul juga media sosial jurnalisme warga, memungkinkan di mana individu dapat menjadi sumber informasi dan menyebarkan berita secara mandiri. Tak bisa dipungkiri dampak yang ada di jurnalisme media sosial. Jadi media sosial memungkinkan informasi disebarkan secara cepat dan luas, namun juga meningkatkan resiko penyebaran informasi yang palsu. Media sosial memungkinkan interaksi langsung antara pembaca dan penulis, memungkinkan umpan balik dan diskusi yang lebih terbuka. Media sosial telah mengubah cara orang mengkonsumsi informasi dengan banyak orang yang sekarang mendapatkan berita dari platform media sosial. Dengan demikian, perkembangan jurnalisme telah mengalami perubahan signifikan dari zaman ke zaman, dari jurnalisme tradisional hingga era media sosial. Lagi pemirsa New KNN TV dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang bersama senior saya di bidang jurnalistik, Begawan Argo Pratomo. Dia memang benar-benar Begawan sebagai seorang jurnalistik, dalam arti sangat mendalami sekali tentang profesi jurnalistik ini. Dia sudah menjadi wartawan sejak usia berapa, Mas? 19 tahun. Sejak usia 19 tahun sudah menjadi seorang jurnalis, dalam arti sudah piawi menulis tulisan yang berplatform sebagai seorang jurnalis. Dari dia sudah menjadi seorang jurnalis sejak zaman Orde Baru, kemudian sampai detik ini bidang jurnalistik di era media sosial. Jadi saya ingin mengetahui perkembangan dari seorang jurnalis ini dari masa Orde Baru, khususnya di Indonesia ya, masa Orde Baru, kemudian reformasi, kemudian di era digital ini. Adakah perubahan-perubahan sebagai profesi wartawan itu, Mas Argo? Ya, oke. Saya hanya ingin cerita saja ya,
Mas Danu ya, pemirsa sekalian, cerita tentang pengalaman saya sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang wartawan. Kalau dulu saya diarahkan oleh suatu sistem sebagai kuli tinta. Tapi dalam perjalanan saya berpikir sebetulnya wartawan itu oke, awal-awalnya jadi kuli tinta nggak apa-apa. Tapi harus punya mindset sebagai seorang entrepreneur. Jadi pengusaha tinta. Kalau sekarang ya pengusaha digital. Karena sekarang di era digital. Jadi saya itu menjadi seorang wartawan itu sejak saya kuliah di Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Saya angkatan undi-undi dengan Pak Jokowi. Saya angkatan 81. Bahkan besanya Pak Jokowi yang namanya Gudono itu kawan saya satu angkatan. Ayahnya Erina Gudono, istrinya Kaisang itu dulu sinau bareng saya itu, Gudono itu. Tapi ini enggak membahas Pak Jokowi ya, Mas? Iya, enggak. Saya nyanyi untuk background saja, bahwa saya sebagai wartawan berkawan dengan banyak kalangan, termasuk Gudono, termasuk juga mungkin yang sampai sekarang masih belum beruntung di tingkat yang paling bawah, sebagai pengemis, sebagai pengamen. Itu sampai sekarang saya masih juga punya kawan pengamen dan pengemis seperti itu, bahkan sering juga saya tayangkan dan semakin banyak karena itu kaitannya dengan profesi wartawan, Pak. Jadi profesi wartawan itu interdisipliner. Saya ketika di Fakultas Ekonomi waktu itu awalnya saya jadi aktivis pers mahasiswa di majalah Equilibrium. Bersama yang terakhir itu Edi Suwandi Hamid, profesor sekarang, dia mantan rektor UII, sekarang jadi rektor di Universitas Widya Mataram. Dia waktu itu kalau sama Pak Anggito Abimanyu? Anggito Abimanyu itu dia kakak kelas angkatan saya, bersama Sri Adiningsih, yang ketua Dewan Pertimbangan Presiden waktu itu. Nining, saya kalau manggil dia Nining itu sama-sama aktif di pers mahasiswa waktu itu. Saya dengan Anggito, dengan Nining itu Sri Adiningsih, profesor, kemudian Edi Suwandi Hamid juga itu. Saya waktu itu redaktur pemretnya si Edi itu. Namun saya waktu itu nggak puas menjadi wartawan di pers mahasiswa, lalu saya melamar di Harian Suara Karya Jakarta, dan itu diterima. Jadi saya sambil kuliah sambil saya jadi wartawan. Beberapa saat kemudian saya pindah ke Harian Angkatan Bersenjata. Sampai 20 tahun saya di situ, di Harian Angkatan Bersenjata, sampai Soeharto jatuh. Pas Soeharto jatuh itu saya pas ditempatkan di Jepang. Saya di Jepang 3 tahun, sebelumnya saya di Amerika 4 tahun. Jadi saya meliput pemilihan presiden Amerika, waktu itu Bill Clinton lawan Ross Perot, waktu itu juga lawan George Bush. Termasuk saya meliput tinju Mike Tyson waktu itu melawan Buster Mighties itu di Core State di Philadelphia. Langsung itu saya di depan kanvas itu, di depan ring tinju. Saya lihat Don King itu apa namanya berbentang tangan seperti itu. Bahkan waktu itu Pemret Harian Kedaulatan Rakyat Jogja waktu itu Mas Okto Lampito, setelah dia dari Bernas lalu dia kan pindah ke Kedaulatan Rakyat, itu minta ke saya, aku dijalui berita ya tentang Mike Tyson. Oke, saya kirimi dia dari sana. Jadi intinya saya ingin mengatakan pada teman-teman dan saudara-saudara sekalian bahwa profesi wartawan itu ideologinya kalau di Indonesia ya jelas demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Dan kita pengawal demokrasi itu, karena itu sudah kita canangkan sejak Bung Karno dulu melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi sampai kapanpun ideologi demokrasi yang menyangkut jurnalisme itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
Saya pernah ketika di Amerika pernah melihat sebuah polling yang dilakukan oleh New York Times. Waktu itu peringkat profesi yang ada di Amerika, di negara banyak demokrasi, itu profesi wartawan itu nomor 1, profesi jurnalis. Baru nomor 2 itu medical, kemudian lawyer, hukum. Gitu. Karena memang di demokrasi, di negara demokrasi, apalagi demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu nilai-nilai kewartawanan atau kejurnalismean itu sangat penting sekali. Apalagi kita di negara yang masih berusaha untuk jadi negara maju. Itu jadi semakin penting. Karena itu kaitannya dengan kreativitas masyarakat ketika kita meningkatkan perekonomian kita. Nah, kembali lagi kita jadi dari profesi kewartawanan. Wartawan itu ke depannya itu kita jangan memposisikan diri sebagai seorang kuli. Bung Karno sendiri kita mengatakan kita jangan jadi bangsa kuli. Dalam bukunya di bawah bendera revolusi itu Bung Karno kan pernah mengatakan seperti itu. Kita jangan jadi bangsa kuli. Dan itu harus diintroduksi atau didinamisasi oleh wartawan. Wartawan juga harus memposisikan sebagai seorang entrepreneurship. Seperti saya yang saya lakukan ini, saya sekarang ini posisinya, sekarang saya kan memilih di media sosial. Karena saya melihat sekarang kan sedang terjadi revolusi media. Revolusi ini betul. Ya. Iya. Di samping itu saya sebagai seorang wartawan, saya juga diversifikasi ekonomi. Jadi saya juga yang paling gampang pelihara ayam. Pelihara ayam itu untuk apa? Itu juga untuk mendukung profesi kita. Karena dari situ, dari ayam berdasarkan riset saya, ayam itu bisa betul-betul menolong ekonomi rakyat. Jadi saya pernah wawancara atau membuat buku tentang biografinya Nyonya Suharti, sebuah restoran fried chicken yang ada di Jogja. Itu cukup tenar di seluruh Indonesia. Cukup terkenal juga. Dia punya counter restoran di beberapa daerah. Itu dia pernah mengatakan pada saya bahwa permintaannya dia itu sekarang itu 1.000 ayam per hari. Bayangkan kalau dia itu memang betul-betul bisa menjual ayam sehari itu 1.000. Kalau 50.000 aja berarti kan sudah 50 juta. 1 bulan berarti berapa? 1,5 miliar. Itu kelihatannya sederhana. Dan Nyonya Suharti itu memulai dari either jualan ayam digendong gitu ya. Digendong, tenggok. Jadi dengan tenggok turut dalan itu untuk menjajakan ayamnya. Jangan melihat Nyonya Suharti sekarang ketika dia sudah sukses bisa menjual ayam 1.000 ekor dengan paling tidak 4 restorannya, restoran fried chickennya, ayam gorengnya. Kita ngelihat prosesnya itu. Sekarang misalnya saya sebetulnya sudah 3 tahun ini saya masih gagal untuk pelihara ayam. Posisi sekarang saya baru punya 70 ayam. Yang kemarin saya sudah ribuan yang gagal. Tapi saya tidak patah arang, tidak lalu putus asa. Saya tetap berusaha untuk ini bagaimana caranya ini bisa mendiversifikasi dari profesi saya sebagai seorang wartawan. Ya kebetulan kalau dulu saya diversifikasinya bersama istri saya. Tapi kebetulan istri saya setahun yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Jadi profesi istri saya, dia seorang dokter, dia seorang internis dan endokrinologis. Dia dokternya dari Jepang, masternya dari Amerika juga. Waktu itu saya diversifikasinya bersama istri saya. Tapi setelah istri saya meninggal tahun yang lalu, saya jadi sekarang ini saya single fighter.
untuk mencari diversifikasi usaha yang menunjang profesi saya, gitu. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa tantangan ke depan dari para jurnalis Indonesia itu tetap harus kita menjaga pilar demokrasi kita, yang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu, tapi kita juga secara ekonomi kita memposisikan diri sebagai seorang entrepreneurship. Apalagi ke depan sekarang ini media kita itu sedang melakukan revolusi media. Kalau dulu saya itu di media cetak, kemudian saya pindah televisi, kemudian saya sekarang total di YouTube, di media sosial. Itu karena saya melihat pergeseran media itu sudah semakin tajam. Dan itu sudah saya mulai sejak awal-awal YouTube itu dulu. Ketika saya masih di televisi, saya melihat sudah, makanya waktu itu saya sudah beberapa berita saya yang di televisi, saya backup di YouTube. Karena saya ancang-ancang untuk kedepannya nanti, dan itu ternyata betul sekarang. Banyak kawan-kawan yang di media cetak sudah mulai gulung tikar. Bahkan perusahaan besar koran cetak di Jogja itu sudah kembang-kempis bayar karyawannya. Termasuk saya melihat nanti televisi itu kalau tidak di backup ke media sosial atau paling tidak ke YouTube atau ke TikTok atau ke yang lain, cepat atau lambat dia akan tergeser. Karena peta bisnisnya juga akan tergeser lebih jauh. Dulu iklan-iklan di televisi harganya sangat mahal. Sekarang ini waktu itu saya ketika pertama kali di YouTube itu belum ada iklan. Saya buat iklan sendiri, iklan toko waktu itu. Toko berdikari, yes itu. Saya buat iklan toko seperti itu. Jadi sekarang ini saya total di YouTube, dan di YouTube sekarang sudah banyak iklannya, sudah otomatis karena pihak YouTube sendiri tidak bodoh bahwa itu bisa juga mendatangkan uang melalui iklan itu. Jadi teman-teman jurnalis terutama yang ingin terus produktif berkarya di bidang jurnalismean, karena saya lihat yang senior-senior seangkatan saya sudah banyak yang pilih di grup WA cuma bilang selamat pagi, selamat ulang tahun, Derek Bilo Sungkowo dan lain-lain sekarang ini. Di grup WA cuma seperti itu. Padahal dia seorang wartawan. Artinya bahwa sebetulnya kita itu masih bisa terus produktif sebagai seorang jurnalis. Dan tantangan ke depan memang kita harus mengikuti teknologi. Karena apalagi sekarang ada teknologi AI dan sebagainya, itu jelas itu jadi tantangan tersendiri bagi wartawan itu. Oke Pak Danu, terus apa lagi yang jadi kalau saya melihat saat ini, jadi teman-teman yang memiliki profesi jurnalis benar-benar jurnalis yang mungkin ikut organisasi apa, mereka kan dibekali dengan sebuah pelatihan atau apa itu. Ya. Kalau zaman PWI dulu itu ada KLW dan sebagainya itu, iya, latihan wartawan segala itu ya. Jadi untuk mereka berprofesi itu mereka dibekali ya semacam KLW itulah. Tapi di era media sosial ini bergelut di bidang YouTube, misalnya podcast dan lain sebagainya, itu tidak melalui pendidikan jurnalistik dan lain sebagainya, tapi mereka bisa membawakan sebuah podcast acara yang cukup menarik, dan itu sangat viral sekali. Dan seperti contohnya Bang Deddy Corbuzier atau yang lainnya, mereka dari YouTube sudah dapat ratusan juta itu. Jadi teman-teman jurnalis ini yang seperti itu kan sebuah tantangan baru. Jadi seolah-olah seorang jurnalis kan mempunyai idealisme sendiri, dalam arti wartawan itu selalu mengazankan hal yang benar. Jadi kalau di podcast itu kan
sering juga berdasarkan kepentingan, kan? Seperti kepentingan si A, kepentingan si B. Tapi idealisme seorang wartawan juga bisa terkesampingkan gitulah. Ini gimana untuk menjaga bahwa idealisme wartawan itu tidak tergerus dengan menyampaikan menyampaikan idealismenya sebagai pilar keempat demokrasi. Seorang jurnalis itu benar-benar yaitu tadi mengadzankan hal yang benar kepada masyarakat dan mendidik kepada masyarakat lebih diberikan wawasan yang lebih baik lagi gitu. Mungkin analisanya Mas Argo gimana? Jadi untuk menjaga idealisme seorang wartawan tetap terjaga, kemudian di sisi yang lain faktor ekonomi juga bisa menghidupi keluarganya. Kalau menurut saya ya, yang esensial sebetulnya wartawan itu adalah melekat pada dirinya dia sendiri. Jadi beda misalnya dengan profesi dokter atau profesi lawyer, itu melekat pada dirinya dia sendiri. Dan itu tergantung integritas dari si dokter atau si lawyer atau si wartawan itu sendiri. Jadi soal organisasi itu menurut saya itu kesekian. Karena kecenderungannya organisasi itu kan lalu berbau politis. Istilahnya arahnya lalu pada menang-menangan atau kalah-kalahan. Menang kalah. Tapi di sisi yang lain narasumber itu juga mempertanyakan ya organisasi betul, gitu. Iya, betul. Karena itu sisa-sisa dari cara Soeharto dulu mengkooptasi wartawan, Pak. Iya, iya. Saya dulu kurang dikooptasinya di era Soeharto. Media saya itu angkatan bersenjata, punya Mabes ABRI. Kantor saya dulu di Bakorsanas di Merdeka Barat. Itu berita saya itu kalau tidak sesuai dengan politik pemberitaannya Soeharto, saya pasti dikeluarkan dari situ. Padahal saya banyak hal yang tidak setuju dengan caranya Soeharto berpolitik. Makanya sesungguhnya saya pilih pergi ke Amerika sama ke Jepang itu karena saya ingin lari dari situ. Karena saya tidak ingin menzolimi masyarakat dengan cara berpolitiknya Soeharto yang pada saat itu seperti itu. Lalu kalau saya di luar negeri kan saya tidak menzolimi rakyat saya. Saya memberitakan yang ada di luar negeri itu. Dalam arti wartawan dulu itu di Orde Baru itu diberangus oleh seorang pimpinan atau gimana? Ya memang dikooptasi. Kalau bahasa yang lebih halusnya dikooptasi itu tadi. Saya dulu di situ sudah dari secara sistem dari dalam sudah diberangus sejak awal. Jadi sejak lahir saya di media harian Angkatan Bersenjata itu memang mulut saya memang sudah dipasangi brangus itu. Ora iso nyatek. Iya. Mangan pun kudu diloloke ya. Iya. Artinya harus memakai filter yang seperti itu, pakai bahasa yang halusnya. Tapi itu nggak apa-apa, itu sudah memang era politiknya seperti itu. Sekarang ini di era kebebasan, di era demokrasi, kita harus berpikir yang lebih jernih lagi, yang lebih merdeka lagi gitu loh. Makanya kalau tadi disinggung tentang podcast atau tentang apa yang terjadi di media sosial, kalau saya lebih sangat setuju sekarang ini. Justru wartawan yang model lama dengan yang baru sekarang ini ditantang, bisa nggak dia bertarung atau berkompetisi dengan teman-teman yang baru saja, misalnya dulu ketua KPK seperti Abraham Samad tiba-tiba terus menjadi podcaster itu. Misalnya, podcaster itu kan juga sebetulnya wartawan juga. Karena saya menyebutnya itu sebenarnya kan citizen journalism. Yang namanya citizen journalism itu ya di situ. Artinya setiap orang bisa menjadi wartawan. Itu nggak penting itu organisasi atau apa, itu nggak penting. Itu sisa-sisa zaman Orde Baru dulu. Karena dulu caranya mengkooptasi wartawan ben dadi kuli terus, ya toh? Itu memang pakai organisasi wartawan. Bahkan untuk Anda tahu tersendiri, zamannya Gus Dur,
zaman ketika awal itu Anda kan saya ajak membuat organisasi wartawan sendiri, Iya. Komunitas Jurnalis Indonesia. Komunitas Jurnalis Indonesia. Dan itu ada AT-nya dan sudah terdaftar di Dewan Pers. Tapi saya waktu itu ketika saya masuk televisi, saya memilih itu saya bekukan karena ketua umumnya kan saya itu. Karena saya tidak sanggup lagi untuk bersama teman-teman karena arahnya saya melihat itu lebih pada pribadi, Pak. Jadi yang namanya organisasi itu penting, tapi ada yang lebih penting dari itu, gitu loh, organisasi wartawan. Jadi mensikapi sekarang ini menurut saya ya tergantung kita sendiri sebagai seorang wartawan. Bisa nggak kita sekarang ini dirimba media yang seperti sekarang ini, yang di sana ada hoak, ada macam-macam. Tapi menurut saya yang namanya wartawan itu harus selalu membawakan kebenaran. Ideologinya itu tadi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk demokrasi. Jadi filternya itu, Pak. Kalau dulu saya di Angkatan Senjata filternya politiknya Soeharto, sekarang kita sebagai seorang wartawan filternya itu ideologi itu. Jadi kita secara pribadi bisa nggak mengaktualisasi ideologi demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Jadi bukan yang dimain-mainkan oleh orang-orang politik yang dirubah-rubah dan sebagainya itu. Karena di belakang itu kan ada kepentingannya oligarki dan sebagainya kan anunya. Kalau yang asli kan memang asli, namanya saja asli. Itu sudah dari awalnya pemikirannya Bung Karno dan kawan-kawan itu memang untuk kemajuan Indonesia ke depan gitu loh. Jadi menurut saya sekarang ini wartawan harus pandai-pandai terus berkarya secara produktif untuk menyuarakan istilah kamu tadi, kita sebagai seorang muhazin, kita adan suatu kebenaran demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, terserah kamu mau sembahyang atau enggak itu urusan kamu sama Tuhan, tapi yang penting kan kita sudah menyuarakan itu. Wartawan itu sebenarnya cuma seorang muhazin juga itu. Menurut saya cuma kan secara kenegaraan, secara politik itu kita membawa nilai-nilai demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu, Mas Danu. Oke, ya, terima kasih Mas Argo. Cukup banyak sekali apa yang disampaikan Mas Argo ini. Jadi sebagai seorang profesi wartawan itu yang penting adalah terus mengadankan suatu hal-hal yang benar ya Mas. Closing system, Mas. Ya, closing system, closing kata-kata terakhir ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa wartawan ayo terus maju. Profesi kita ini sebetulnya sangat mulia. Saya sendiri sebetulnya ingin membuat museum tentang wartawan. Yang isinya itu antara lain bagaimana perjuangan ke depan seorang wartawan itu seperti apa. Dan kita tidak kalah dengan profesi-profesi yang lain, baik secara spiritual maupun secara ideologis maupun ekonomis maupun yang lain-lain. Itu, Pak. Itulah closing statement dari Mas Argo Pratomo Nugroho. Jadi saya kalau melihat kita berada di suasana seperti ini, kita berada di tempat yang seperti ini. Ini di rumah salah satu sahabat kita, di rumah seorang wartawan juga. Wartawan juga. Mas Bidin Sutrisno. Ini. Jadi, saya mengenal beliau ini juga sudah 20 tahun. Saya jadi wartawan kan 43 tahun, 44 tahun, 43 tahun, 44 jalan. Dengan Mas Bidin ini dulu juga anggota Komunitas Jurnalis Indonesia juga. Iya. Kalau saya baru 25 tahunan jadi wartawan. Ya. Saat ini menggeluti seperti Mas Argo juga membuat channel YouTube. Jadi kalau wartawan itu posisinya sedang di mana? Kalau posisinya sedang bersama gembel ya kita pangkatnya aja seperti gembel. Kalau posisinya kita sedang bersama Pak Lurah ya pangkat kita sama Pak Lurah. Kalau kita sedang bersama jenderal misalnya
Kapolri ataupun Kasat, ya posisi kita sama dengan mereka, ya kan Bang? Ya, Ya, ya jadi saya sering pangkat kita juga seperti itu. Iya, saya sering dengan setan pun saya sering, dengan malaikat pun saya juga sering. Loh. Jadi posisi kita sama. Jadi kalau dengan jenderal ya posisi kita sama dengan jenderal. Jenderal nggak bisa ngatur saya. Saya pun juga punya esensi apa yang saya mau ingin saya tulis ataupun yang lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Ya, Idealisme sebagai seorang wartawan. ya. Terima kasih Mas Danu Doyo. Ya. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga profesi wartawan bisa terus ada di bumi ini, dan Indonesia dengan dibangun oleh wartawan-wartawan yang idealis bisa menjadi seperti cita-citanya negara maju, negara yang rakyatnya adil dan makmur. Terima kasih.